Penerapan JMS ke daun. JMS dapat diaplikasikan pada tanah ataupun daun. Jika Anda menyemprotkan JMS secara teratur pada daun, keragaman mikroba akan dipertahankan pada tanaman dan ini mencegah patogen tertentu mendominasi. Diperlukan kehati-hatian agar larutan tidak meninggalkan bekas pada tanaman. Bekas semprotan yang tertinggal, terutama pada buah, adalah masalah serius. Saat mengoleskan pada daun, berhati-hatilah untuk menyaring JMS secara menyeluruh. Gunakan sesuatu yang lebih dalam dari jaring, seperti kain. Sebelum aplikasi, Anda harus mencampur larutan dengan bahan pembasah jadam. Pembasah jadam JWA melapisi target secara merata dan membantu tanpa meninggalkan bekas. Untuk 500 liter, gunakan 20 liter JMS dan lebih dari 3 liter JWA. Anda bisa menambahkan larutan herbal jadam atau pupuk cair jadam. Hati-hati dalam menyaring saat menggunakan pupuk cair jadam. Air dan lifmol adalah pestisida, nutrisi dan pupuk. Untuk 500 liter, jika Anda menggunakan lebih dari 20 liter JMS, bahan pembasah jadam atau JWA menjadi kurang efektif. JWA mudah diurai oleh mikroorganisme. Untuk aplikasi daun, selalu gunakan air yang lulus uji bahan pembasah jadam. Metode menggunakan mikroorganisme asli dari lifmol lokal dikembangkan oleh Heng Kyu Cho. Itu adalah hit besar di dalam luar negeri. Metode jadam adalah hasil dari upaya bertahun-tahun untuk membuat metode ini lebih mudah dan lebih efektif. JMS juga bermanfaat untuk ternak. JMS dapat diumpankan ke hewan atau disemprotkan ke tempat penampungan hewan. Ini secara signifikan mengurai bau. Ini juga meningkatkan rasio konversi pakan. Encerkan 20 kali dengan air dan beri makan hewan. Ini adalah metode budidaya hewan organik yang dimulai dari gerakan Yamagishi, Jepang dan dikembangkan oleh Heng Kyu Cho. Saya sendiri pernah membudidayakan hewan dengan metode ini dan hasilnya sangat menyenangkan. Keuntungan terbesar dari metode ini adalah Anda tidak perlu membersihkan kotoran yang menumpuk di lantai. Mikroorganisme memakan kotoran dan mereka diubah menjadi pakan. Itu tidak menumpuk. Anda hanya perlu mengeluarkan sekitar setahun sekali. Hanya sedikit bau dan kebohongan. Kotoran hewan di lantai akan mengering dengan baik karena sinar matahari dan sirkulasi udara, serbuk gergaji, jerami, dan mikroba membantu menguraikannya. Hanya sedikit bau. Kotoran hewan di lantai akan mengering dengan baik karena sinar matahari dan sirkulasi udara. Serbuk gergaji, jerami, dan mikroba membantu menguraikannya. Hewan akan memakannya lagi setelah difermentasi. Seluruh proses sangat menakjubkan. Sistem ini telah memecahkan sebagian besar masalah yang diangkat dalam peternakan modern. Tempat penampungan ternak menghadap ke selatan, sehingga matahari secara bertahap akan menghangatkan seluruh bagian bangunan. Udara masuk dari samping dan keluar melalui lubang di atas, memicu sirkulasi udara. Atap terbuat dari lembaran baja galvanis, yang selanjutnya meningkatkan sirkulasi udara. Letakkan jerami dan sekam padi di lantai.
Mereka digabungkan dengan kotoran hewan. Mikroba bertindak pada mereka dan menjadi pakan lagi. Ini hampir bebas dari bau. Peternakan babi organik di mana kotoran berubah menjadi pakan setelah dicampur dengan serbuk gergaji dan mikroba. Tambahkan serbuk gergaji sekitar setahun sekali. Perhatikan sinar matahari yang merambat melalui lantai. Sinar matahari dan sirkulasi udara membuat lingkungan hidup sangat nyaman.